saya Hasbi Sadewa, jabatan saya sebagai Kepala Teknik Tambang PT Sumber Permata Selaras. Saya akan menjelaskan sedikit terkait historis PT Sumber Permata Mineral. Jadi sebenarnya sebelum menjadi PT Sumber Permata Mineral, dulu namanya PT Sumber Permata Selaras. Jadi sejarahnya itu tahun 2012 kami mendapatkan izin operasi produksi dari pemerintah. Jadi sehingga kami bisa berjalan sampai sekarang ini. Namun selain izin itu kami dilengkapi dengan izin-izin yang lain seperti telah disetujuinya dokumen FS, dokumen lingkungan hidup, terus dokumen-dokumen terkait lainnya telah kami selesaikan. Jadi 2012 kami mendapatkan izin operasi produksi, kemudian 2013 kami telah melakukan penambangan hingga sekarang. Terus terkait rencana produksi tahunan, kami hanya bisa merencanakan target produksi per tahun itu 300.000 per ton. Ya, untuk produksi sendiri, jadi perencanaan kita berdasarkan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya tiap tahunnya itu, perencanaannya kita targetnya 25.000 ton per bulan. Kemudian rencana penjualannya untuk saat ini kami bekerja sama dengan PT IMIP yang ada di bawah DOPI dengan target penjualan berdasarkan dokumen rencana kerja itu dengan kadar NI 1,8%. Terkait kegiatan yang kami lakukan dengan hubungannya dengan PAD pemerintah Kabupaten Morowali Utara secara khususnya, jadi selama kami beroperasi adalah kami memberikan sedikit kontribusi untuk penambahan PAD. Jadi kalau kita runut berdasarkan dokumen RKAB itu dari perencanaan untuk PNBP royalti proporsional saja kita merencanakan sekitar 5 miliar. Terus untuk sektor program pemberdayaan masyarakat juga sekitar 5 miliar, itu ada rinciannya tertentu. Itu kami lakukan untuk 5 desa lingkar tambang kami, yaitu pertama Molino, Peboa, Mohoni, Ungkea, Towara Pantai. Untuk pemberdayaan masyarakat lingkar tambang kami melakukan perekrutan tenaga kerja lokal yang kami bagi secara proporsional di 5 desa lingkar tambang itu. Kebanyakan sih untuk perekrutan itu kebanyakan tenaga non skill yang bisa kami tempatkan sebagai manpower untuk di kegiatan sampel cek, terus di kru preparasi dan lab, terus kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan kegiatan penambangan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ke lokasi tambang PT Sumber Permata Mineral itu sendiri. Ya, ini sedimen pun yang PT Sumber Permata Selaras bikin ada 3 buah. Kolam pertama ini sebagai kolam pengendap, lebarnya 25 meter, panjangnya 50 meter, kedalamannya sampai 7 meter. Diharapkan kolam pertama ini bisa mengendapkan lumpur yang terintegrasi dengan drainase dari tambang, sehingga setelah terendapkan dari kolam pertama ini, air yang mengalir ke kolam kedua, sedimentasinya sudah agak berkurang. Begitupun dengan sedimen kolam kedua ini lebarnya 25 kali 25, kedalamannya 4 meter. Diharapkan kolam kedua ini lagi bisa mengendapkan sedimentasi yang mengalir dari kolam pertama ke kolam kedua. Begitupun selanjutnya di kolam ketiga yang di agak ke kanan, itu luasnya 25 kali 25 dengan kedalaman 4 meter sebagai kolam terakhir. Jadi air yang sudah agak jernih keluar dari kolam kedua masuk kolam ketiga, kemudian keluar ke outletnya, dan inletnya ada di sini. Diharapkan border-border ini bisa memfilter sedimentasi yang masuk dari drainase yang ada dari tambang. Jadi di kolam ketiga ada outlet, nanti keluar langsung ke sungai. Diharapkan air yang keluar dari kolam ketiga itu sudah jernih, sehingga
tidak membawa sedimentasi tanah merah atau lumpur ke areal-areal masyarakat yang ada di luar tambang. Jadi areal ini adalah areal nursery atau areal penanaman bibit. Jadi yang kami tanami sementara ini adalah bibit sengon, sekitar ada 6.000 bibit. Jadi bibit nursery ini harapannya dalam waktu 3 bulan ke depan sudah bisa dipindahkan, kemudian dilakukan penanaman oleh tenaga penanaman kami yang kami rekrut dari tenaga-tenaga kerja lokal yang ada di sekitar tambang, ya, sekaligus untuk pemberdayaan sosial masyarakat. Jadi setelah ini berumur 3 bulan akan kami pindahkan, kami akan tanam di areal tanggul, kemudian di areal yang sudah selesai kami tambang dan sudah kami rekonturing. Rencananya mudah-mudahan bisa di awal tahun 2021, cuman harapannya kita tanaman ini akan kami sandingkan dengan kacang-kacangan. Kacang-kacangan fungsinya nanti akan untuk mengurangi erosi juga sehingga tidak terjadi sedimentasi yang dibawa oleh areal-areal penahan tanggul.